Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Susana dari kelas Manajemen Dakwah 1956A. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi pertama dari kelompok 1 yang berjudul Pandangan Islam tentang Ilmu Pengetahuan dalam Islam. A. Pengertian ilmu dan ilmu pengetahuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat dengan KBBI, ilmu adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun selera bersistem menurut metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang pengetahuan. Sedangkan menurut An English Reader's Dictionary, science is knowledge arranged in a system, especially obtained by observation and testing of facts, yang artinya ilmu adalah pengetahuan yang disusun dalam sebuah sistem khusus, didapat dari observasi dan pemeriksaan fakta. Dan menurut Webster Super New School and Office Dictionary, dikatakan bahwa science is a systematic super new school and office dictionary. Dikatakan science is a systematized knowledge obtained by study, observation, experiment, yang memiliki arti kurang lebih sama dengan pengertian ilmu yang dijabarkan di dalam buku An English Reader's Dictionary. Pengertian ilmu pengetahuan juga termasuk dalam Al-Quran surah ke-30 Al-Mujadalah ayat 58 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah kamu dalam majelis, maka lapanglah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Mujadalah ayat 58. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafiuliani. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya yaitu Ella Susana di bagian B, kepentingan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan amat penting bagi setiap individu, bahkan dapat meningkatkan martabat manusia. Pentingnya menuntut ilmu juga merupakan suatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk menguatkan kepercayaan dan keimanan manusia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan adanya ilmu, kita dapat membaca Al-Qur'an, menghitung, menulis dan lain-lain, yang mana terkandung segala persoalan yang wujud di muka bumi ini. Ilmu juga memperolehkan manusia mengkaji alam semesta ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga menuntut ilmu tidak hanya sebatas pada hal-hal keakhiratan saja, tetapi juga kepada hal-hal keduniawi, baik di dunia maupun di akhirat. Rasulullah bersabda, barang siapa menghendaki kehidupan dunia maka dengan ilmu, dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat maka dengan ilmu, dan barang siapa yang menghendaki keduanya, kehidupan dan keakhiratan, maka dengan ilmu. Dengan ilmu juga manusia dapat menjalankan tugas hamba dan kehalifan di muka bumi ini. Sebagaimana hamba Allah, manusia perlu melaksanakan ibadah-ibadah umum dan khusus. Alam pada masa yang sama
manusia juga merupakan khalifah Allah di muka bumi ini. Ilmu juga diperoleh dengan keizinan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlaluan dikonsep dan disampaikan kepada individu di masyarakat. Dan di bagian C, sumber ilmu pengetahuan. Sumber ilmu pengetahuan yaitu ada wahyu, ilham, naluri, akal, dan panca indera. Ilmu pengetahuan diperoleh dengan berbagai sumber. Perkara ini menjelaskan tiada kekangan atau sepada untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Sebuah hadis telah diriwayatkan oleh Ibnu Abdil Bar yang berbunyi, tuntunlah ilmu walau di negeri Cina, karena sesungguhnya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Sesungguhnya para malaikat melekat sayap-sayap mereka kepada para penuntut ilmu karena senang atau rela dengan yang ia tuntut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra ini. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya yaitu Marjuliani yang berjudul Pandangan Islam tentang Ilmu Pengetahuan dalam Islam. Hadis riwayat Allah menjelaskan, tuntutlah ilmu, sesungguhnya menuntut ilmu adalah kedekatan diri kepada Allah Azza wa Jalla dan mengajarkan kepada orang yang tidak mengetahuinya adalah sodako atau senyum. Sesungguhnya ilmu pengetahuan menempatkan orangnya dalam kedudukan terhormat dan mulai tinggi. Ilmu pengetahuan adalah keindahan bagi ahlinya di dunia dan akhirat. Hadis di atas telah menyebut, sesungguhnya dengan ilmu pengetahuan seseorang itu akan diangkat derajatnya dalam golongan orang terhormat. Manusia juga memerlukan ilmu untuk membedakan antara hak dan batil. Dengan menuntut ilmu, seorang manusia itu dapat mengetahui sebab dan akibat atau perlakuannya. Hukum mencari ilmu itu ialah wajib, menjadi fardu ain untuk setiap manusia mempelajari ilmu agama ataupun ilmu duniawi. Ilmu-ilmu ini bersifat praktis, artinya setiap hambanya wajib memahami dan mempraktiskan dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abdil Bari, Nabi juga telah disebut bahwa tuntutan ilmu bukan hanya pada kaum lelaki, tetapi kaum perempuan juga. Namun bagi begitu ilmu yang dituntut perlulah sesuai dan mengikuti ketentuan Islam. Hadir ke majelis ilmu boleh menghidupkan hati yang telah mati. Pengertiannya, dengan adanya ilmu di dada seorang hamba itu dapat melakukan amal yang mana mampu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya itu. Akal telah menjanjikan ganjaran yang besar kepada orang yang menuntut ilmu dan mengamalkannya dengan niat karena Allah. Kesimpulannya ialah ilmu boleh diperoleh dari berbagai sumber dan berbagai cara, sebagaimana yang telah dinyatakan sumber-sumber ilmu menurut Islam. Walau bagaimanapun konsep budaya ilmu di dalam Islam menitik beratkan soal amalan membaca. Melalui pembacaan kita memperoleh informasi yang tidak diterima melalui ceramah atau kuliah. Baik, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.